Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Darmisrawati Gula dari Prodi Manajemen NIM 28923500054. Ingin mempresentasikan tugas UTS, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dosen Bapak Hendra Permadi SDMM. Judul materi presentasi saya itu keseimbangan ekonomi 3 sektor. Dalam perekonomian sebenarnya, corak kegiatan ekonomi adalah jauh lebih rumit dari yang digambarkan dalam bab sebelumnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendekati kepada keadaan sebenarnya, pada pertemuan ini akan dianalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Yang diartikan dengan perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu satu, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. 2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlulah terlebih dahulu disadari pada pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian tersebut. Dan selanjutnya, dari gambaran tersebut ditunjukkan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Kedua yaitu aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. 2. Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. 3. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Dengan adanya 3 aliran tersebut, corak aliran pendapatan dalam perekonomian tertutup adalah seperti dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan dan pengeluaran sebagai berikut. 1. Yaitu pembayaran oleh sektor perusahaan. Sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. 3. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa. 4. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan dan membayar pajak rumah tangga. Dalam persamaan Y sama dengan C,
ditambah S tambah T. Syarat keseimbangan. Dalam suatu perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasional atau Y, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis pembelanjaan: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Dengan demikian, keadaannya menciptakan keseimbangan adalah dalam perekonomian tiga sektor: penawaran agregat atau pengeluaran agregat, Y sama dengan AE atau Y sama dengan CI tambah G. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan sektor rumah tangga seperti gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Dalam aliran ini sama nilai dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang ada dalam perekonomian tiga sektor, berlaku kesamaan berikut. Jenis-jenis pajak. Dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Uraian ini di bawah secara ringkas menerangkan struktur pajak yang menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak langsung dan pajak tak langsung terbagi dua, yaitu secara garis besarnya berbagai jenis pajak dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Yang pertama yaitu pajak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung. Itu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimporan akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian, keuntungan tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli akan membayar pajak itu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Di samping dengan cara penggolongan seperti yang baru diterangkan, sistem pajak dapat pula dibedakan berdasarkan penggolongan berikut: pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Yaitu satu, pertama, pajak regresif. Sistem pajak yang presentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatannya dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi, dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian dari tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi semakin tinggi pendapatan, semakin kecil presentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapat. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. Pajak impor dan pajak penjualan dapat digolongkan sebagai pajak regresif, yaitu kepada orang kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Tetapi untuk golongan miskin, ia meliputi 5% yang lebih besar kepada pendapatannya.
Pembayaran fiskal untuk orang yang berpergian ke luar negeri merupakan contoh lain dari para regresif. Kedua yaitu pajak proporsional. Persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkah pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi, dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan antara penduduk yang kaya atau miskin, dan di antara penduduk yang kaya atau yang miskin, dan di antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Mereka harus membayar pajak menurut persentase yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Di banyak negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan. 3 yaitu pajak progresif. Sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan pajak progresif. Berikut adalah contoh hipnosis dari pajak progresif. Pendapatan yang dipajak. Persentase pajak. 1 yaitu sampai 500.000, persentase pajak 2%. Pendapatan yang dipajak 501.000 sampai 2 juta, persentase pajak 4%. Pendapatan yang dipajak 2 juta 2 sampai 5 juta, persentase pajak 10%. Lebih dari 5 juta, persentase pajak 20%. Pajak progresif menyebabkan pertambahan minimal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat. Apabila pendapatan semakin tinggi, di berbagai negara sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Samping itu, sistem ini bertujuan untuk meratakan pendapatan. Efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian tiga sektor pendapatan. Disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian telah menggunakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. YD sama dengan Y dikurang T, yaitu pendapatan disposable adalah sama dengan pendapatan nasional dikurangi oleh pajak. Penurunan pendapat disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuan untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable. Pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. 1 yaitu pajak dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak dipungut tersebut dalam persamaan YD sama dengan Y dikurang T. 2. Penurunan pendapat disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Dengan contoh angka dan dengan menggunakan grafik. Dalam bagian ini akan menerangkan pengaruh dari pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Analisis yang dibuat akan menerangkan pengaruh dua bentuk pajak ke atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Kedua analisis tersebut adalah satu pengaruh pajak tetap, yaitu jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan nasional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. 2. Pengaruh pajak proporsional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.